diaplikasikan langsung ke pasien. Nah, saya juga punya pengalaman, tapi tentunya di sini mungkin saya lebih bisa memahami dari dari sudut pandang ilmu saya gitu, karena kebetulan saya di bidang nutrisi dan kebetulan saya juga belajar akupuntur. Ya. Saya lihat di sini titik-titik tempelnya itu sedikit banyak itu sebagian menggunakan titik-titik akupuntur gitu. Nah, jadi dari perspektif itulah saya akan membawakan materi ini, artinya dari dasar pengetahuan yang memang selama ini saya pelajari, dan itu saya akan sharingkan kepada teman-teman sekalian. Merupakan keunikan produk kita. Jadi keunggulan utamanya itu karena sifatnya yang transdermal. Jadi kalau orang jualan ginseng, orang jualan silver ion, orang jualan vitamin, orang jualan omega 3, rata-rata kan yang diminum. Ya. Di rumah sakit juga ada yang diinjeksikan. Tapi yang transdermal itu hal yang sangat baru gitu. Ada produk yang juga lewat kulit tapi dioles-oles. Nah, itu bukan transdermal, itu hampir sama dengan salep saja. Karena transdermal di sini ada teknologinya tuh, dia nanoteknologi, bahkan lebih kecil, dan dia dilepaskan secara lambat gitu. Jadi keunggulan utamanya adalah membuat kadar zat aktif itu stabil dalam tubuh. Jadi situ keunggulannya. Kalau dioles, satu kali dioles masuk pembuluh darah habis. Jadi sama saya dengan obat minum. Jadi dia ada jangka waktunya. Setelah habis jangka waktunya, kalau yang diminum ada kadar puncak, setelah itu turun, harus minum obat lagi kan seperti itu. Nah, kalau ini karena dia tertempel terus, dia kadarnya dia tetap stabil. Nah, sebentar saya akan jelaskan perbandingannya obat medis yang menggunakan transdermal juga. Nah, itu ada. Jadi sebenarnya bukan hal baru kalau obat medis, obat farmasi. Tapi untuk nutrisi ini hal yang baru. Dan saya pikir sampai sekarang belum ada kompetitornya. Nah, dan itu untuk teman-teman itu merupakan peluang yang sangat bagus untuk memperkenalkan ini, karena namanya sesuatu yang baru. Kalau kita ada di situ, kita menjadi perintis di situ, insya Allah mungkin akan ada istilahnya manfaat finansialnya di kemudian hari, selain tentunya berbagi manfaat produk ini untuk kesehatan ke sebanyak mungkin orang. Nah, jadi ini kelebihannya di transdermalnya. Nanti kita akan lihat satu-satu apa. Jadi sekilas saya jelaskan manfaatnya satu-satu, kemudian secara produknya seperti apa, kemudian juga nanti bagaimana aplikasinya di titik-titik tempel yang sudah ditentukan. Nah, ini produk yang lainnya, ini produk yang baru. Kandungannya ada ini vitamin D3, vitamin K2, magnesium, vitamin C, dan produk skincare. Kalau skincare kita tidak bahas pada kesempatan ini, mungkin di lain waktu. Dan saya juga belum terlalu punya pengalaman soal ini ya. Kita bisa break setiap saat ya kalau bisa. Sudah masuk waktu asar. Nah, teman-teman sekalian, yang pertama kita ke definisi dulu kan. Kita bicara nutrisi atau gizi lah. Bahasa Inggrisnya itu nutrition. Nah, jadi kalau kita bicara nutrisi atau gizi, itu artinya ini salah satu definisinya adalah makanan yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi kalau kita bicara nutrisi, itu makanan bagi itu suatu kebutuhan karena kita makan tiap hari. Nah, nanti akan ada bedanya dengan apa itu herbal gitu ya. Nah, kemudian dari nutrisi ada yang disebut zat gizi. Zat gizi atau nutrien bahasa Inggrisnya. Nah, jadi kalau zat gizi itu berarti bahan dari makanan yang diperlukan oleh tubuh kita untuk melakukan fungsinya. Ya. Jadi bahan ini diperlukan setiap hari supaya tubuh kita bisa melakukan fungsinya. Zat gizi itu mencakup makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien maksudnya nutrien yang kita butuhkan dalam jumlah besar, kemudian mikronutrien yang kita butuhkan dalam jumlah kecil. Tapi dua-duanya penting ya, karena saling melengkapi. Makronutrien itu apa? Makronutrien itu mencakup karbohidrat,
Ini dibagi menjadi karbohidrat sederhana dan kompleks. Kemudian ada protein. Protein itu kalau dipecah-pecah, jadi protein itu ikan, telur, apa segala macamnya, lauk pauk. Itu kalau dipecah-pecah, pecahannya itu menjadi bagian-bagian kecil yang disebut asam amino. Kemudian makronutrien berikutnya adalah lemak. Kalau dipecah-pecah, lemak ini dia terbagi-bagi menjadi asam lemak. Ya. Asam lemak ada yang esensial dan ada yang tidak esensial. Yang esensial itu berarti harus didapatkan dari luar karena tubuh kita tidak memproduksi. Asam amino juga seperti itu. Ada asam amino esensial, ada asam amino yang tidak esensial. Yang esensial artinya harus diperoleh dari luar, tidak bisa dibuat oleh tubuh kita sendiri. Dan ada juga yang menggunakan air termasuk makronutrien atau salah satu zat gizi. Kita juga butuh air setiap hari, ya. Lalu ada mikronutrien. Mikronutrien itu apa? Vitamin dan mineral. Itu yang disebut relatif sedikit. Nah, vitamin ini ada yang larut dalam lemak, ada yang larut dalam air, dan ada yang disebut juga mineral. Mineral ini ada yang makro, ada yang mikro. Makro itu maksudnya relatif kita butuhkan dalam jumlah besar, ya. Misalnya kalsium, magnesium, ya, kalium atau potasium. Kemudian mikro itu yang kita butuhkan dalam jumlah yang kecil selain dari yang makro. Nah, kemudian tadi itu nutrisi. Nutrisi itu berhubungan dengan makanan kita butuh tiap hari. Tapi di samping itu ada yang disebut dengan phytochemical. Phytochemical ini adalah bukan nutrien. Ya, jadi itu membedakan. Jadi ada nutrisi, ya, yang kita butuh setiap hari, yang itu bersumber dari makanan kita sehari-hari. Dan ada phytochemical yang itu bukan nutrien. Nah, ini satu kelompok, ya. Jadi ini dikelompokkan ke dalam satu kesatuan lain. Tapi dia mempunyai fungsi aktif di dalam tubuh kita. Nah, sesuai dengan namanya, phyto dalam bahasa Yunani berarti tanaman. Maka phytochemical itu didapat ada pada tanaman, buah, sayur, ya, polong-polongan, padi-padian, herbal, teh, dan seterusnya. Jadi ini ingat, ini bukan nutrien, bukan yang tadi kita bicarakan. Ini harus kita pahami definisinya dari awal. Kemudian herbal adalah semua jenis tanaman yang mengandung bahan atau zat aktif yang berguna untuk pengobatan. Jadi beda sekali pengertiannya. Yang tadi itu memang kebutuhan kita sehari-hari, ya. Setelah ini hanya kita butuhkan jika ada suatu penyakit, ya, terutama kalau dalam kondisi sakit. Ya. Nah, banyak lagi definisi yang lain. Ada yang namanya functional food, ya, jadi makanan yang mengandung bahan untuk membantu fungsi tubuh secara spesifik. Ada yang namanya essential food, ada yang namanya pharma food, ada yang namanya nutraceuticals. Ini substansi dari makanan atau bagian dari makanan yang memberikan manfaat kesehatan, termasuk untuk pencerahan dan pengobatan penyakit. Jadi saya pikir sudah bisa dipahami antara yang nutrisi dengan non nutrisi. Nutrisi itu satu kelompok tadi yang mencakup karbohidrat, protein, ya, lemak, vitamin, mineral, air, kalsium. Ya. Sedangkan Mineral, yang di luar itu non nutrien itu masuk ke kelompok phytochemical, functional food, nutraceutical, itu macam-macam namanya. Kalau yang kelompok nutrisi tadi itu kita butuh tiap hari, karena kalau tidak kita tidak bisa hidup. Ya kan? Kita tidak ada air, kita tidak bisa hidup, tidak ada karbohidrat, tidak ada protein. Tapi kalau herbal kita masih bisa hidup tanpa herbal, tanpa minum ginseng, tanpa minum yang lain-lain kita masih bisa hidup. Nah, tetapi itu juga bermanfaat untuk pengobatan, untuk pencegahan penyakit. Kalau kita sudah paham itu, maka apa yang terkandung di dalam produk One More? Apa ya? Dari yang tadi yang sudah dijelaskan, apa yang ada di dalam One More? Nah, ini yang kita dapat. Ada makronutrien di One More, yaitu asam lemak. Tadi saya sudah bilang bahwa salah satu nutrisi itu adalah lemak. Nah, dan omega 3 ini adalah salah satu hasil pemecahan dari lemak. Jadi lemak ini ada macam-macam, ada asam lemak, omega 3, omega 6, omega 9. Ya. Nah, dan ini satu-satunya yang transdermal. Belum pernah saya dapat ada omega 3 dan dia yang ada selama ini itu oral. Banyak sekali omega 3 itu, ada ratusan jenis omega 3. Dan ada parenteral, ada yang lewat infus. Yang kedua ada mikronutrien di produk One More. Yang mana?
vitamin. Ini ada B1, B3, B12, asam folat. Ini ada di B12 plus. Ya. Kalau ini ada di omega ya. Ini ada di B12 plus. Kemudian jadi B1, B3, B12, asam folat. Kemudian vitamin E ini ada di B12 plus. Dekamin, ada di Kemudian ada dekamin. di dekamin. Dekamin itu vitamin D, vitamin K, dan vitamin C. Nah itu. Jadi untuk vitamin ini produk kita dekamin dan B12 plus di sini. Kemudian ada mineral. Mineral yang mana? Di sini kalsium, magnesium, potasium atau kalium. Kemudian ada ion silver. Ada di PNG, Ya, di PNG, ion silver. painless. Betul. Jadi ini ada di painless. Sebagian ada di dekamin juga. Dekamin ada magnesium. Nah ini termasuk kelompok makro mineral. Kemudian herbal, nutraceutical, functional food, ini kelompok yang lain. Nah, ini dia, masuk Korean ginseng, spirulina, guarana, garcinia, green tea, melatonin, glucosamine, benzin, kita. Nah ini bahasannya supaya kita mengerti basicnya. Ya. Termasuk melatonin semua masuk, kita masukkan di kelompok ini. Nah, sekarang kandungannya apa? Jadi ini saya sudah sempat singgung tadi, makronutrien dan mikronutrien wajib untuk orang sehat maupun orang sakit setiap hari, sehingga ada yang disebut kebutuhan harian. Jika tidak cukup dari makanan, umumnya tidak cukup, perlu suplementasi. Suplementasinya dari mana? Dari yang kita minum atau disuntikan, atau alternatif lain transdermal, satu-satunya alternatifnya. Jadi orang sakit maupun orang sehat membutuhkan ini. Ya. Jadi pasarnya itu bukan untuk orang sakit saja, tapi untuk orang sehat. Karena itu kebutuhan kita setiap hari yang masuk makronutrien dan mikronutrien. Dalam kondisi sakit, makronutrien dan mikronutrien dapat diberikan dalam jumlah relatif besar sesuai dengan penyakitnya. Jadi yang makronutrien tadi, misalnya saya vitamin C itu kita cuma butuh 90 mg dalam satu hari. Tapi dalam kondisi sakit, misalnya COVID itu bisa sampai 1 gram malah 3 gram dalam satu hari. Tapi biasanya jangka pendek. Vitamin D yang satu hari itu kita hanya butuh sekitar 400 sampai 600 mikrogram dalam kondisi sakit. Ada salah satu pengujian itu bisa dikasih sampai 50.000. Itu sampai puluhan kali lipat dibanding kebutuhan harian. Nah, jadi dalam hal ini nutrisi juga bisa menjadi obat. Jadi bukan hanya tadi untuk memang kebutuhan untuk berfungsi normal, tapi dia bisa menjadi obat. Oke, break dulu. Udah break dulu ya.